Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. Al-ayah, sadaqallahul azim. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, alhamdulillah kita panjatkan pujian dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada waktu ba'da salat subuh kita secara berjamaah kita bisa lanjutkan thalabul ilm, mentadabbur ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan kebersamaan kita semua mendapat maghfirah dan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, tadi saya kutipkan ayat yang termaktub dalam surah Al-Baqarah, yakni surah urutan kedua, ayat 133. Kalau ayat itu diterjemahkan secara harfiah, bukan tafsir, bukan ta'wil. Ayat itu kalau diterjemahkan, am kuntum syuhada'a, apakah kalian telah menjadi saksi, idh hadara Ya'qub al-maut, tatkala Ya'qub menghadapi tanda-tanda kematian. Idh qala, ingatlah tatkala beliau telah berkata, libanihi, kepada putra-putranya, ma ta'buduna, apa yang kalian sembah, mim ba'di, setelah aku tiada. Qalu, mereka berkata, na'budu ilahaka, kami menyembah Tuhanmu, wa ilaha abaika, dan Tuhan bapak-bapakmu, Ibrahim, yakni Ibrahim, wa Ismaila, dan Ismail, wa Ishaq, dan Ishaq, ilaha wahidah,
Tuhan yang tunggal, Tuhan yang maha tunggal. Wa nahnu, dan kami, lahu, kepada dia Tuhan yang maha tunggal itu, muslimun, kami menjadi orang-orang yang tunduk patuh, atau kami menjadi orang-orang yang muslim. Ada dua hal penting menurut ayat ini. Kalau kita mengaku sebagai seorang muslim, seharusnya kita peduli bukan hanya untuk kita secara pribadi, tapi kita harus peduli dengan generasi setelah kita. Jangan berpikir secara egois, berpikirlah secara futuristik. Apa maksudnya berpikir secara futuristik? Berpikir jauh ke depan, bukan hanya sekarang. Itulah yang diamanahkan dalam Al-Quran melalui peristiwa yang diabadikan dalam keluarga Yakub alaihissalam. Beliau tidak hanya berpikir mengenai dirinya. Kalau saya bertanya kepada panjenengan semua, apakah Nabi Yakub itu muslim? Maka jawabannya, ya, Nabi Yakub muslim. Tetapi kemusliman beliau itu tidak hanya berhenti pada dirinya, tetapi beliau berpikir untuk generasi ke depan. Itulah sebabnya beliau memanggil putra-putranya, dan diabadikan dalam Quran dengan perkataan yang sangat jelas dan tegas. Qala, ingatlah tatkala beliau berkata kepada siapa? Libanihi, kepada putra-putranya. Jadi ayat ini sekaligus pelajaran bagi kita. Dan tentu saja kita berharap, semua kita ini berharap bahwa nanti kita bisa berkumpul dengan keluarga besar kita. Kita bisa berkumpul dengan anak-anak kita. Kita bisa berkumpul bersama cucu-cucu kita. Bahkan kita bisa berkumpul dengan bapak kita, kakek kita di jannah, tempat surga Firdaus yang Allah janjikan kepada seorang yang beriman. Kira-kira kita semua berharap tidak bisa berkumpul dengan keluarga besar kita? Ya, pasti kita mengatakan demikian. Tapi masalahnya, sudahkah kita berpikir untuk ke depan? Bukan hanya sekarang. Bukan untuk pribadi, tapi untuk bersama. Bersama siapa? Bersama keluarga kita. Nah, itulah yang diabadikan di dalam Al-Quran ini. Saya lanjutkan. Qala libanihi. Ingatlah tatkala beliau, yakni Nabi Yakub, berkata kepada putra-putranya, Ma ta'buduna min ba'di. Apa yang akan kalian sembah setelah aku tiada. Ini prinsip bahwa amanah yang amat penting. Ini bukan bicara soal harta. Amanah yang amat penting, bukan persoalan jabatan. Amanah yang amat penting, yang kita tinggalkan untuk generasi ke depan, itu bukan sifatnya materialistik. Tapi amanah ini berkaitan dengan akidah. Akidah apa ini? Akidah yang percaya kepada Allah Azza wa Jalla. Sangat sedih tentunya. Sangat merasa tidak happy kita bila generasi setelah kita, cucu kita, anak kita justru imannya berbeda dengan kita. Dan ini kekhawatiran yang seharusnya ada di dalam diri seorang muslim. Saya ulangi lagi, sangat-sangat tidak happy jika di antara anak kita atau cucu kita atau cicit kita, ketika kita berpulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, justru kita melihat cicit kita, anak kita, imannya berbeda dengan kita. Dan itu sangat membuat kita tidak happy. Nah, itulah sebabnya Nabi Yakub memanggil dan sekaligus mewasiatkan hal ini. Ma ta'buduna min ba'di. Apa yang akan kalian sembah setelah aku tiada. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini ada satu kata kunci penting. Ketika
anak-anak Yakub mengatakan, qalu, mereka berkata, na'budu ilahaka, kami menyembah Tuhanmu, wa ilaha abaika, dan Tuhan aba-abamu. Kalau diterjemahkan secara harfiah, aba itu maknanya bapak-bapak. Jadi kalau susunan ayat Quran mengatakan abaika, berarti secara harfiah bermakna bapak-bapakmu. Siapa yang dimaksud dengan bapak-bapaknya Nabi Yakub? Ayat ini menegaskan Ibrahim, yakni Ibrahim, wa Ismaila, dan juga Ismail, wa Ishaqa, dan juga Ishak. Pertanyaannya sekarang, kalau Ibrahim disebut abahnya Yakub, Quran mengatakan iya. Kalau Ismail disebut sebagai abahnya Yakub, Quran mengatakan iya. Kalau Ishak disebut sebagai abahnya Yakub, Quran mengatakan iya. Tapi masalahnya, siapa yang dimaksud? Apa yang dimaksud dalam Quran pengertian abah di sini? Kalau dikatakan Ibrahim itu abahnya Yakub, diterjemahkan bapak kandungnya Yakub, maka itu tidak benar. Karena Ibrahim itu bukan bapak kandungnya Yakub, tapi kakeknya Yakub. Meskipun Quran menggunakan istilah abah. Ismail apakah disebut abahnya Yakub? Jawabannya iya, menurut Quran demikian. Tapi apakah Ismail itu bapak kandungnya Yakub? Jawabannya bukan. Dia pamannya Yakub. Apakah Ishak juga abahnya Yakub? Jawabannya iya. Quran mengatakan demikian. Kita tidak bisa menafsirkan lain bahwa Ishak memang abahnya Yakub. Tapi yang dimaksud di sini adalah Ishak, bapak kandungnya Yakub. Berarti istilah kunci di ayat ini, istilah abah itu bermakna tiga. Ini makna harfiah. Sekali lagi, tolong digarisbawahi. Maknanya tiga. Bisa bapak kandung, bisa paman, bisa kakek. Dan itu bahasa Quran menggunakan istilah abah. Nah, masalahnya kita kalau mengkaji Al-Quran itu tidak bisa hanya sepotong-sepotong, tapi komprehensif. Menghubungkan dengan hadis, menghubungkan dengan tarikh, menghubungkan dengan sirah nabawiyah. Dan itu saya kira sesuatu yang bijak. Nah, masalahnya kita bukan hanya berpedoman dengan Quran, tapi juga dengan hadis. Hadis yang paling populer dalam dunia Islam itu, paling populer, ranking 1. Apa itu? Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Pertanyaannya begini, kita Muslim ini selalu harus paham dengan Quran dan selalu harus paham dengan hadis. Dan kita harus tahu ini hadisnya sahih, ini hadisnya dhaif, ini hadisnya maudhu. Tapi ternyata sekarang yang belajar begini bukan hanya kita yang Muslim. Yang belajar begini non-Muslim juga. Kalau non-Muslim belajar Quran, belajar hadis, tujuannya apa? Kira-kira apa tujuannya? Hah? Nggak perlu dijawab. Silakan jawab sendiri. Nggak perlu saya jawab. Menggunakan hadis-hadis dhaif, menggunakan hadis-hadis maudhu', tahu hadis maudhu'? Palsu. Demi memurtadkan umat Islam. Tapi kalau menggunakan hadis maudhu', memurtadkan umat Islam, para ulama kita tahu, dan kita pun harus tahu, oh itu hadisnya palsu. Sanadnya cacat. Para perawinya ada yang berbohong, perawinya telah berdusta, dan lain sebagainya. Dan itu dicatat dalam kitab-kitab ulama. Kalau sudah jawaban begitu,
mereka agak ragu menggunakan hadis maudhu, hadis palsu tadi. Tapi masalahnya mereka tidak puas di situ. Mereka juga berupaya menggunakan hadis-hadis yang sahih. Hadis-hadis sahih tentu itu hadis otentik, hadis yang pasti benar. Karena tercantum dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dan itu hadis otentik itu dipakai untuk memurtadkan umat Islam. Coba bayangkan. Bisa tidak itu? Sangat bisa. Dan kalau hadis sahih dipakai untuk memurtadkan umat Islam, kira-kira kita bisa menghindar tidak itu? Tidak bisa. Nah, salah satu hadis yang saya ingin sampaikan di sini, ringkas saja, kita dikejar waktu. Saya kalau dibatasi waktu itu tidak nyaman saya. Tidak bisa bebas. Iya. Hadis sahihnya dalam Sahih Muslim itu disebutkan begini. An Anas radhiyallahu an. Dari seorang sahabat Nabi yang bernama Anas radhiyallahu an. Semoga Allah meridhai beliau. Beliau melaporkan dalam hadis itu, anna rajulan qala. Sesungguhnya ada seorang laki-laki bertanya atau berkata. Bertanya atau berkata kepada siapa? Bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan itu hadis, ya. Hadis itu disebutkan, ya Rasulullah. Jadi laki-laki itu berkata, ya Rasulullah. Laki-laki itu tidak berkata, ya Muhammad. Tolong bedakan nih, ya. Laki-laki itu, bahasa yang dipakai dalam hadis tadi menggunakan redaksi ya Rasulullah, tidak menggunakan redaksi ya Muhammad. Apa bedanya? Bukankah subjek yang dimaksud itu sama atau beda? Sama. Orang yang dimaksud itu sama atau beda? Sama. Tapi kenapa kita harus paham dan jeli? Orang itu berkata ya Rasulullah, bukan berkata ya Muhammad. Kalau orang itu berkata ya Muhammad, berarti ada unsur lain. Apa itu? Dia belum beriman. Tapi dia berkata ya Rasulullah, berarti dia proklamasi. Dia menegaskan bahwa orang yang diajak bicara itu adalah utusan Allah dan dia beriman kepadanya. Betul? Nah, kita membaca hadis, membaca Quran itu harus jeli, tidak langsung spontan menyimpulkan secara sederhana. Nah, apa yang dikatakan oleh laki-laki tadi? Ya Rasulullah, wahai utusan Allah. Aina abi? Dia berkata, di mana abaku? Saya tidak terjemahkan ya. Aina abi? Di mana abaku? Kemudian karena orang ini bertanya, Nabi menjawab. Tentu jawaban Nabi itu dibimbing oleh wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin dia bicara berdasarkan hawa nafsunya. Ketika dia berbicara berdasarkan petunjuk ilahi, dan itu ditegaskan dalam Quran, apa itu? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dia tidak bicara dari dirinya sendiri, tapi berdasarkan wahyu yang Allah berikan kepadanya. Aina abi? Di mana abaku? Rasul menjawab, huwa finnar. Dia di neraka. Ketika Nabi mengatakan demikian, orang itu merasa tidak happy. Tahu merasa tidak happy? Berarti jawaban Nabi itu kabar sukacita atau kabar duka cita? Hah? Pasti kita semua di sini sepakat. Jawabannya kabar duka cita atau sukacita? Duka cita. Kalau mengatakan sukacita berarti ngantuk. Berarti ketika Nabi berkata huwa finnar, dia di neraka, itu kabar duka cita. Nah, ketika dia merasa tidak happy, kemudian Nabi merasa kayak orang ini mau meninggalkan dirinya, meninggalkan Nabi, maka Nabi buru-buru melanjutkan jawabannya. Faqala, maka Rasul menjawab, melanjutkan jawabannya tadi. Apa? Inna abi wa abaka finnar.
sesungguhnya abaku dan abamu ada di neraka. Kira-kira jenengan paham enggak yang dimaksud hadis ini? Inna abi wa abaka finnar. Sesungguhnya abaku dan abamu ada di neraka. Kalau yang ngomong begini di hadapan orang Arab, gampang dipahami. Tapi karena yang ngomong di hadapan orang Jawa, orang Sunda, orang Madura, harus diterjemahkan. Iya kan? Nah, masalahnya ketika diterjemahkan itu sudah benar atau kurang benar. Nah, masalahnya di sini. Bila hadis tadi diterjemahkan dengan bahasa yang sederhana tadi, yakni kata bapak, ya, apakah Nabi itu sedang bicara mengenai bapak kandungnya? Apakah Nabi sedang bicara mengenai pamannya? Nah, dari sinilah terjadi apa? Beda pendapat. Ya, saya harus uraikan, beda pendapat itu ada. Cuma masalahnya di sini, kalau diterjemahkan inna abi wa abaka finnar, diterjemahkan secara harfiah ya, sesungguhnya bapakku dan bapakmu ada di neraka, berarti kesimpulannya dua. Apa itu? Kesimpulannya, pertama, bapaknya orang yang bertanya itu ada di neraka. Yang kedua, bapaknya orang yang ditanya ada di neraka. Itu pertama. Kalau bapaknya yang ditanya ada di neraka, nah poin yang lebih bahaya ini yang kedua. Berarti bapaknya yang ditanya, yang statusnya sebagai seorang nabi, dia ada di neraka, berarti nabi ini keturunan ahli. Saya ulangi lagi, bapak ini keturunan ahli, lu nggak salah tak? Nah, dari sinilah problemnya. Sehingga kalau hadis ini dimaknai kayak begitu, ini menjadi potensi untuk memurtadkan umat Islam sendiri. Dan itu terjadi. Dan saya menangani langsung kasus-kasus itu. Orang-orang yang sudah mu'alaf, sudah dibina, mu'alaf ini, ya, dia masih diganggu dalam tanda kutip oleh keluarga besarnya. Dan keluarga besarnya mendatangkan hadis seperti ini. Ya tentu saja mereka tahu hadis-hadis kayak begini. Nah ketika dibawakan hadis kayak begini, akhirnya apa? Dia kembali murtad lagi. Coba bayangkan. Sekarang saya tanya sendiri, para jenengan. Kalau hadis ini dipahami harfiah kayak begitu, berarti apakah panjenengan yakin dengan agama jenengan? Apakah panjenengan betul-betul yakin bahwa agama ini menyelamatkan panjenengan? Jawabannya apa? Yakin. Kalau yakin, saya tanya sekarang. Bapaknya Nabi panjenengan saja sudah divonis masuk dalam neraka. Apakah panjenengan yakin akan berada di dalam surga? Bapaknya saja sendiri dia nggak bisa jamin keselamatannya, apalagi jenengan bukan bapaknya. Terus yang kedua, kalau yakin agama ini benar, berarti jenengan yakin memang Nabi panjenengan itu, bapaknya itu ahli neraka. Itu nggak serius. Serius ini. Makanya ini penting, pembahasan kayak begini penting. Kenapa? Ini saya tidak bicara tafsir, tidak bicara takwil. Jangan ada perasaan yang didahulukan. Mungkin ada orang berkata, ya karena hadisnya begitu, ya kita harus terima hadis begitu. Bukan masalah ini ditolak hadisnya, bukan. Ini bukan bicara soal perasaan, tapi bagaimana memahami hadis ini secara benar. Iya kan? Bukan masalah hadisnya yang ditolak, bukan masalah perasaan yang didahulukan. Mungkin kita berkata, iyo, kok nggak enak ya, bapaknya Nabi kok ada di neraka. Begitu kan kita? Ini kan perasaan. Ini bukan bicara soal perasaan. Ini bicara mengenai makna yang tepat. Hadis itu maksudnya apa? Apakah bicara bapak kandungnya atau bicara mengenai
pamannya. Nah, sekarang kita konfirmasi dengan Quran sendiri. Bukankah menurut Al-Quran, ya, menurut Al-Quran, aba itu merujuk pada Ibrahim, Ismail, dan Ishak. Sedangkan istilah aba, bapak, ya, kalau diterjemahkan bapak, bukankah Ibrahim bukan bapaknya? Bukan bapaknya Yakub. Ismail juga bukan bapaknya Yakub, tetapi Ismail adalah pamannya. Ibrahim kakeknya. Meskipun Quran menggunakan istilah aba. Nah, dari sini jelas. Berarti kalau dipastikan, saya ulangi lagi, kalau dipastikan bahwa hadis itu merujuk bapaknya Nabi Muhammad SAW, ini kesimpulan yang bijak atau kesimpulan yang tergesa-gesa? Tergesa-gesa. Karena istilah bahasa Arab ini, istilah aba, tidak harus bermakna bapak. Ini catatan. Yang kedua, bapak yang memperanakkan dan ibu yang melahirkan. Dalam bahasa Quran itu sangat jelas. Kalau ibu yang melahirkan, itu disebut walidah. Kalau bapak yang memperanakkan, itu disebut walid. Rabbighfirli wali walidayya. Berarti ini bapak yang memperanakkan dan ibu yang melahirkan. Bahkan kalau dalam Quran, ya, Nabi Isa itu berkata begini, wa barram bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Perhatikan, wa barram bi walidati, dan berbuat baik kepada walidati. Apa itu walidati? Ibuku. Walidah itu ibu kandung yang melahirkan. Kenapa ayat ini tidak menggunakan ummi? Nah, ini beda. Saya nggak menjelaskan jauh-jauh, nanti terlalu panjang. Intinya, kalau walid itu bapak kandung, walidah ibu kandung. Sedangkan aba bisa bapak kandung, tapi juga bisa paman, bisa juga kakek. Nah, yang lebih membuat kita semakin mantap ketika kita mengupas Quran, itu abahnya Ibrahim. Abahnya Ibrahim. Dalam Quran kan disebut abah. Idh qala li abihi, ya abati. Ingatlah tatkala telah berkata Ibrahim, Azar, ya. Idh qala li abihi. Ingatlah tatkala Ibrahim berkata kepada abahnya. Abahnya, ya. Ya abati, wahai abaku, lima ta'budu ma la yasma. Apakah engkau menyembah apa yang tidak bisa mendengar? Dan seterusnya dan seterusnya. Dia berkata kepada abahnya dengan menggunakan redaksi abihi. Bahkan dia berkata ya abati. Tapi jawaban dari abahnya apa itu? Dia berkata bukan ya bunayya, tapi dia berkata apa? Abahnya itu ya Ibrahim. Langsung nama. Kalau itu ada hubungan yang kaitannya biologis, Nabi Ibrahim bicara kepada Ismail, Ibrahim berkata apa? Ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Ya bunayya. Itu Ibrahim ngomong kepada Ismail. Ismail ngomong kepada Ibrahim apa dia berkata? Ya abati. Ya abati fa'al ma tu'mar. Bukan ya Ibrahim. Enggak. Ini berarti harus jeli menggunakan Quran ini sebagai cermin untuk memahami apa maksudnya di sini. Nah, kembali ke pembahasan tadi. Jadi yang dimaksud hadis tadi, kalau diterjemahkan bapak kandung, tidak terkonfirmasi dengan Quran. Kenapa? Tidak ada penjelasan bapaknya Nabi itu divonis di neraka menurut Quran. Tidak ada. Justru yang divonis dalam Quran itu adalah pamannya. Sehingga ayat itu turun apa?
Tabbat yada abi lahabyu watab. Jadi nas Quran semakin tegas menyatakan bahwa yang divonis dalam neraka sebagai aba itu adalah pamannya, bukan bapaknya. Nggak ada satupun ayat dalam Quran yang menjelaskan bapak kandungnya Nabi, tapi pamannya Nabi ada. Itu satu. Jadi yang pertama tadi berkaitan dengan pembahasan bahasa Arabnya sudah clear. Dikaitkan dengan Quran, clear. Dikaitkan dengan tarikh, ada nggak kitab tarikh yang menjelaskan bapak kandungnya Nabi terlibat dalam penyembahan berhala? Tidak ada. Ada nggak informasi dalam kitab tarikh yang menyebutkan bapaknya Nabi mati dalam kekafiran? Tidak ada. Tapi kalau pamannya Nabi terlibat dalam penyembahan berhala, kemusyrikan, ada. Yang keempat, adakah informasi dalam sirah nabawiyah, kitab sirah nabawiyah, yang menyebutkan bapaknya Nabi memang terlibat dalam penyembahan berhala? Nggak ada juga. Tapi kalau berkaitan dengan pamannya Nabi, bagian dari kaum musyrik Quraisy, jawabannya iya. Nah, masalahnya kalau saya ibaratkan begini, yang memahami secara harfiah pengertian abi itu bermakna bapak kandung hanya ditopang dengan pembahasan istilah bahasa Arab doang. Tidak didukung dengan Quran, tidak didukung dengan tarikh, tidak didukung dengan sirah. Tapi yang memahami itu sebagai pamannya Nabi yang divonis dalam neraka, pertama, didukung dengan bahasa Arab itu sendiri, didukung dengan Quran, didukung dengan sirah, didukung dengan tarikh. Kalau kita mau berpikir cerdas dan berpikir waras, kira-kira mana yang lebih tepat di sini? Nggak perlu dijawab. Silakan direnungkan sendiri. Apalagi ini bicara mengenai Sayyidul Anbiya, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlalu sederhana menyimpulkan, ini ibaratnya kita sedang berjalan di tepi jurang. Bisa selamat, bisa jatuh. Kalau hanya sekedar bahasa Arab doang. Ya memang betul bahasa Arabnya itu benar. Aba bisa bermakna bapak. Bisa bermakna bapak, betul ya. Tapi ingat, juga bisa bermakna paman. Juga bisa bermakna kakek. Makanya data ini harus lengkap. Kalau saya ibaratkan begini, ini sebagai kesimpulan saja. Yang mengatakan itu sebagai bapak kandung atau yang mengatakan itu sebagai paman, ini sama-sama saya anggap sama-sama buta, orang buta. Kenapa saya anggap orang buta? Karena kita tidak hidup sezaman dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, betul nggak? Jarak kita dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu minimal 1447 tahun. Itu masa yang panjang dengan beliau, betul nggak? Saya ibaratkan kita ini sama-sama buta. Kenapa? Tidak hidup sezaman. Yang bisa paham itu adalah Anas radhiyallahu an, sahabat Nabi, hidup sezaman. Nah, masalahnya begini. Kalau yang memahami itu sebagai bapak kandung, ibaratnya orang buta, ya, memegang gajah yang dipegang cuma kakinya. Sedangkan orang yang memahami itu sebagai pamannya Nabi, saya ibaratkan orang buta yang memegang gajah, tapi yang dipegang bukan hanya kakinya, tapi sekaligus belalainya, kepalanya, kupingnya, badannya, ekornya. Kemudian disimpulkan semua, oh berarti gajah itu begini. Sebaliknya yang memahami itu hanya kakinya doang, dia menyimpulkan, oh gajah itu kayak pohon kelapa. Kira-kira sama-sama orang buta ini, yang lebih bisa dipertanggungjawabkan yang mana? Wis, pikir sendiri. Apalagi kalau jenengan sebagai pendidik, entah sebagai guru, entah sebagai apa profesinya, kalau salah dalam memberikan informasi ini adalah namanya apa? Bisa dosa
rantai. Hati-hati. Maka Quran tuh jeli sekali, sangat jeli. Menggunakan redaksi Quran, ya abati. Ini Nabi Ibrahim ngomong kepada abahnya tadi. Dan memang ulama menjelaskan bahwa abahnya dalam Quran ini namanya Azar. Tapi apakah Azar itu bapak kandung? Bukan, ternyata pamannya. Sedangkan abahnya sendiri namanya bukan Azar, bapak kandungnya itu namanya adalah Tarikh. Jadi kalau dalam kitab Tarikh ya, dalam kitab Sirah disebutkan Ismail bin Ibrahim bin Tarikh bin Nahur. Kitabnya saudara kita non-muslim juga menyebut begitu. Ismail bin Abraham bin Terah bin Nahor. Kitabnya orang Hindu menyebut apa? Abiram puter Terahan puter Nahoran. Ayo coba sekarang. Ini saksi komunitas agama. Ada Muslim, ada Yahudi, ada Hindu, ada Katolik, ada Protestan, ada Samaritan. Oke. Ayo. Kuatan data mana ini? Begitu seharusnya cara meriset. Tidak langsung bahasa Arab doang, kemudian langsung disimpulkan. Ini bahayanya kalau tidak menyeluruh. Ya, mudah-mudahan nih kita berhusnudzon kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan terburu-buru, ya. Dan kita berharap selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, semoga kita dapat syafaat beliau, dan kita berdoa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar anak cucu kita menjadi Muslim dan kita dikumpulkan di jannahnya nanti. Baik, ada yang mau tanya? Tadi pertama dijelaskan di Al-Quran. Nah, perhatiannya Nabi Isa, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Bisa, perkembangannya bapak itu tuhannya itu berasal dari Islam. Begitu kan? Gimana? Maksudnya keluar Bapaknya bisa, apabila tidak Islam. Bagaimana Nabi Yakub, Nabi Ishak, Nabi Ibrahim mengisahkan beliau-beliau ini dengan mempunyai keturunan Bani Israil Yahudi. Begitu kira-kira. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tolong dibedakan antara Bani Israel dengan Israel. Kalau dalam Quran, Israel itu merujuk pada gelar yang disematkan kepada Nabi Yakub. Sedangkan kalau istilah Bani Israel itu berarti anak cucu dari Nabi Yakub. Termasuk sekarang ini Bani Israel, ketika Nabi SAW mendapatkan wahyu, itu hidupnya tidak sezaman dengan Nabi Yakub, tapi sezaman dengan generasi yang kesekian dari keturunan Nabi Yakub. Dan Quran menggunakan istilah apa? Ya Bani Israel. Bahkan Quran juga ini menarik ini. Nabi Isa alaihissalam, siapa yang nggak tahu Nabi Isa alaihissalam? 25 kali disebutkan dalam Quran. Nabi Islam menyapa kaumnya. Dia berkata apa? Ya Bani Israel. Wahai Bani Israel. Lihat tuh dalam surah As-Saff, surah 61 ayat yang ke-6. Tapi perhatikan itu, Nabi Musa. Nabi Musa tidak berkata ya Bani Israel, tapi berkata apa? Ya qaumi.
Ini ada sesuatu yang aneh ini. Bukankah Nabi Isa itu bagian dari Bani Israel? Bukankah Nabi Musa itu juga bagian dari Bani Israel? Tetapi mengapa cara penyebutannya berbeda? Apa dibalik pesan itu? Nabi Musa berkata, ya qaumi, karena Bani Israel tahu siapa bapaknya Musa, siapa ibunya Musa. Makanya dari Al-Quran pakai ya qaumi. Sementara siapa bapaknya Nabi Isa? Siapa bapaknya? Hah? Nggak punya. Makanya dia berkata apa? Ya Bani Israel. Di sini ada pesan sebetulnya. Jadi tidak ujuk-ujuk mak duduk dengan satu redaksi bahasa Arab langsung disimpulkan. Nggak bisa. Pasti ada pesan-pesan itu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, jadi ketika Nabi Yakub mengatakan ya Bani ya atau ya Bunayya kepada siapa itu? Kepada Nabi Yusuf, ya Bunayya, itu berarti kepada anak kandung langsung. Jadi bukan generasi yang kesekian-kesekian. Jadi kalau generasi yang kesekian itu berbeda iman dengan dia, ya memang dia merasa tidak happy sebetulnya. Iya kan? Tidak happy. Kan sampai sekarang Bani Israel kan tidak menjadi muslim toh. Jadi apa? Ya, Yahudi, penganut agama Yahudi. Ya beliau sebagai nabi yang ada di Palestina kuburannya di Hebron sekarang. Ya tentu saja beliau menangis. Kenapa dia tidak beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabi saja kayak begitu. Nah apalagi kita. Oke. Nah kesimpulan yang terakhir. Jadi kalau Nabi Yakub khawatir dengan begitu, itu wajar. Apalagi kita. Namun begini, Nabi itu siapapun, termasuk Nabi Muhammad SAW, di dalam ayat 128 itu semakin menegaskan tidak mungkin dan memang tidak mungkin bapaknya Nabi kita Muhammad SAW itu bukan Muslim. Di mana itu? Lihat, perhatikan ayat 128 surah Al-Baqarah. Rabbana waj'alna muslimaini laka. Wahai ya Rabb, ya Tuhan kami, jadikan kami berdua, dua orang yang muslim di hadapanmu. Siapakah dua orang ini yang dimaksud? Lihat ayat 127. Ayat 127 dikatakan, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah tatkala Ibrahim menegakkan pondasi rumah Allah bersama sang putra yakni Ismail. Kemudian beliau berdua berkata, Rabbana taqabbal minna innaka antas syami'ul alim. Wahai ya Rabb, ya Tuhan kami, jadikan kami. Rabbana taqabbal minna. Wahai ya Rabb, ya Tuhan kami, terimalah apa yang sudah kami lakukan ini. Innaka antas samiul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar, lagi maha mengetahui. Rabbana waj'alna muslimaini laka. Wahai ya Rabb, ya Tuhan kami, jadikan kami berdua muslim di hadapanmu. Dua orang yang muslim di hadapanmu. Wa min dzurriyyatina, dan juga keturunan kami. Ini redaksi, tidak berkata wa min dzurriyyati. Dia berkata wa min dzurriyyatina. Bukan wa min dzurriyyati. Kalau wa min dzurriyyati, dan juga keturunanku. Tapi di sini dikatakan wa min dzurriyyatina. Maksudnya dan juga keturunan kami, maksudnya keturunan Ibrahim melalui Ismail. Oke. Dan di sini dikatakan apa? Sebagai apa? Ummatan muslimah, bukan ummatan azimah. Kalau dikatakan ummatan azimah, berarti keturunan Ibrahim melalui Ismail itu jumlahnya sangat besar, sangat banyak, generasi yang banyak. Tapi di sini ayatnya mengatakan
ummatan muslimah, generasi yang muslim. Dan dari generasi yang muslim ini, Nabi Ibrahim berkata, Rabbana wa ba'ath fihim rasulam minhum. Wahai ya Rabb, utuslah seorang rasul di kalangan mereka. Mereka ini siapa? Ummatan muslimah, generasi yang muslim tadi. Berarti apa kesimpulannya? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu keturunan dari generasi yang muslim. Generasi yang muslim itu dzurriyyah dari Ismail. Ismail itu muslim. Ismail itu dzurriyyahnya dari Ibrahim yang muslim. Berarti Ibrahim muslim, Ismail muslim, punya dzurriyyah keturunan menjadi generasi yang muslim. Dari generasi yang muslim diutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesimpulan yang mengatakan bapaknya Nabi itu bukan muslim bertentangan enggak dengan ayat ini? Bertentangan. Maka bila pemahaman kita ternyata bertentangan dengan Quran, silakan tolak pemahaman itu. Enggak perlu harus takut. Karena apa? Kita kan diberikan apa? Pemahaman yang utuh, jangan pemahaman yang parsial, yang hanya sepotong-sepotong. Ya, nah, saya kira demikian ya. Mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, pertanyaan para Misionaris. orang-orang yang mengubah ini mengkafirkan Nabi, sehingga sekarang semakin marah. Pertanyaan seperti tadi itu bagi kita yang ada di sini bisa memahami, tapi banyak sebagian besar itu memang kalah berdebat ketika persoalan-persoalan tadi disampaikan bahwa ini relatifis yang sangat diyakini ternyata terjemahannya seperti itu. Pertanyaannya, apakah kira-kira ada metode yang paling mudah untuk menangkal ajakan-ajakan supaya umat Islam yang banyak ini kemudian tidak kafir karena salah satu hadis yang merujuk bahwa ayah dari Nabi Muhammad itu masuk neraka, misalnya seperti itu. Ada tidak tanggal upaya menangkal yang paling sederhana? Kalau penjelasan tadi kita yang di sini sangat paham. Itu yang menjadi persoalan. Artinya apa? Artinya kita tidak harus melulu belajar bahasa Arab, tapi mungkin belajar bahasa Ibrani, bahasa yang lain yang memang merujuk pada keesaan kebenaran dari Al-Quran, kemudian juga kebenaran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira ada nggak upaya yang paling mudah menangkal ajakan-ajakan itu kita melakukan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk awam ya, awam, saya bicara awam. Ayat 128 dari surah Al-Baqarah yang ada dua kata tadi, ummatan muslimah, itu sudah kata kunci. Tidak ada perdebatan di kalangan kaum muslimin, di kalangan ahli tafsir, bahwa yang dimaksud ummatan muslimah merujuk pada keturunan Ibrahim yang muslim. Keturunan Ibrahim yang muslim. Bukan sekedar keturunan Ibrahim, tapi keturunan Ibrahim yang muslim. Kalau dipakai kata ummatan, ada potensi dia muslim atau tidak muslim. Berarti Nabi kita berasal dari yang tidak muslim. Kalau hanya sekedar kata ummah, tapi di situ ada penegasan. Apa itu? Muslimah,
Jelas, berarti itu generasi yang muslim. Dari generasi yang muslim ini diutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi Ibrahim berkata, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Isim domir hum diulang sampai 5 kali. Merujuk ke siapa? Ummatan muslimah. Generasi yang muslim tadi. Bukan sekedar generasinya. Ini sudah paling jelas untuk awam sudah. Mau hadis ini, mau hadis itu. Kalau bertabrakan dengan hadis ini, bukan hadisnya yang salah, tapi cara pemahaman terhadap hadis itu yang perlu dibawa ke dokter. Tahu maksud saya? Bukan hadisnya yang salah, tapi cara pemahaman terhadap hadis itu yang perlu dikoreksi. Kenapa? Quran sudah tegas mengatakan ummatan muslimah, generasi yang muslim. Nah, kalau Nabi kita ini keturunan ahli neraka, lalu ayat itu maksudnya apa kalau ummatan muslimah? Nyambung nggak? Nggak nyambung. Tapi kalau itu pamannya, iya, berarti bukan bagian dari ummatan muslimah. Di situ wa min dzurriyyati. Min di situ menunjukkan apa? Min ba'diyah. Sama seperti dalam Quran, wa min dzurriyyati. Dan juga dari sebagian keturunanku. Nah, inilah gaya bahasa Quran jelas ya. Untuk awam udah pakai ayat itu aja. Ummatan muslimah. Tolong jelaskan apa maksudnya ummatan muslimah. Kalau itu merujuk pada garis ke atasnya Nabi, ya berarti semua muslim. Nabi kita muslim, bapaknya muslim, kakeknya muslim, bapaknya kakeknya juga muslim, terus sampai ke atas. Begitu. Itu pemahaman yang Quran. Makanya kita ini seharusnya, saya nggak tahu, ini masjid sudah memberikan kajian pelajaran Quran kata per kata belum? Alhamdulillah, berarti sudah itu. Paling tidak itu upaya untuk mengakrabkan dengan Quran. Dan memang bahasa Arab itu kuncinya. Tetapi kalau mau lebih perfect, seharusnya ada pembanding dari bahasa-bahasa Ibrani, bahasa Suryani, bahasa-bahasa Timur Tengah itu sama rumpunnya maksudnya. Oke, saya kira demikian ya. Kita sebagai kita harus beriman bahwa harus masuk Injil. Dan kadang-kadang kira-kira jebol implementasi kita beriman dan tak saya aturan itu sudah harus. Padahal cara ternyata itu original dari kita orang itu kan dia. Ya, baik. Jadi tolak ukurnya itu Quran. Jadi Quran itu sebagai musaddiq, sebagai tolak ukur. Bila sama dengan Quran berarti ini masih ori. Tapi bila ada yang menyimpang, nggak sama, berarti itu ada yang berubah. Nah, contohnya apa misalnya? Dalam Quran yang membuat patung sapi siapa? Samiri. Ya. Dalam kitab non-muslim itu yang buat patung sapi bukan Samiri, tapi siapa? Nabi Harun. Ini kenapa bisa beda? Ternyata di sini ada rahasia. Ketika Quran bicara mengenai peristiwa Nabi Musa itu dan ada umatnya yang kemudian menyimpang, menyembah patung sapi itu detail sekali, diulang dalam berbagai surah, betul enggak? Ini gaya bahasa Quran begitu. Kalau itu diulang, kemudian diceritakan detail, berarti itu memang ada masalah. Masalah apa? Ada penyimpangan. Tapi kalau Quran itu hanya menyebutkan sambil lalu, sekedar sekilas info, kalau bahasa sederhananya, sekilas info. Berarti, ya, ceritanya detail enggak dalam Quran tuh, kalau sekilas info? Enggak. Kalau hanya sekedar sekilas info, berarti apa yang tertulis dalam kitab sebelumnya itu sangat detail, dan Quran tidak perlu mengulang lagi. Kalau Quran tidak mengulang lagi, berarti ini pasti
benar. Nah, begitu. Itu cirinya Quran tuh. Jadi kalau hanya ceritanya sekilas info, maka yang di dalam kitab sebelumnya itu pasti benar. Tapi kalau Quran itu cerita detail sekali, diulang-ulang, berarti yang di kitab sebelumnya itu sudah mengalami perubahan, tahrif. Nah, itu tolak ukurnya gitu. Jadi Quran itu menjadi pijakan. Ya. Nah, itulah sebabnya yang dapat kita pelajari melalui Al-Quran. Gitu maksudnya. Nah, contoh yang berkaitan dengan penggunaan kata apa? Ibn dalam kitab Peshitta, kitabnya kaum Kristiani, itu kalau terjemahan Indonesianya begini. Inilah daftar silsilah Yesus Kristus, keturunan Daud, keturunan Abraham. Terjemahannya. Tapi ketika saya cek dalam bahasa yang ori, itu disebutkan Ben Abraham. Ben itu kalau bahasa Arabnya apa? Bin. Pertanyaannya, apakah betul Nabi Isa itu anaknya Ibrahim? Hah? Apakah betul Nabi Isa itu anak kandungnya Ibrahim? Bukan. Bukankah Nabi Isa nggak punya bapak? Tapi kenapa disebut Ben Abraham? Kenapa? Karena dari ibunya ini, Sayyidah Maryam, itu kan dari keturunan Harun. Ya, Harun terus nyambung ke atas sampai Ibrahim. Jadi itu meskipun pakai istilah bin, tidak harus itu anak kandung, tapi apa? Keturunannya. Nah, itu gaya bahasa Timur Tengah begitu, termasuk Quran. Makanya Bani Israel kan disebut Bani Israel, kan jaraknya jauh itu. Jauh dengan Nabi Yakub. Tapi disebut Bani Israel. Itu bahasa Semitik begitu. Nah, coba kalau dipahami secara harfiah. Kebanyakan kita ini tergelincir, cara beragama ini kita tergelincir gara-gara memahami makna bahasa Arab secara harfiah. Oh, itu bahaya. Nah, para ulama kan sudah memberikan penjelasan. Makanya kalau cara beragama kita ini karbitan, bahaya itu. Ilmunya nggak ada sanad dengan guru. Ini muridnya siapa, terus sampai ke atas. Kalau jenengan belajar di sini, kan guru saya jelas, Kiai Haji Abdullah Wasian. Kiai Haji Abdullah Wasian gurunya siapa? Kiai Haji Mas Mansur. Kiai Haji Mas Mansur gurunya siapa? Terus sampai ke atas, nyambung. Ini cara beragama secara bersanad. Bukan beli kitab, pelajari, kemudian disampaikan. Bahaya itu. Bahaya. Ya, saya kira demikian ya. Saya tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.